Saudara-saudara, renungan kita didasarkan pada Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas, mengerti dengan baik, dan tekun setia mempraktekkan, melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau selalu menaruh perhatian, peduli kepada kami dalam perjalanan hidup kami di bumi ini. Bahkan Engkau ikut hadir, ada bersama-sama dengan kami oleh kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan menyertai kami terus-menerus. Oleh karena itu, sebelum kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab firman Tuhan tadi dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus
murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus, diberi oleh Kristus anugerah hidup yang kekal. Hidup yang tidak akan binasa selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita coba merenungkan bagaimana menghayati hidup yang kekal. Hidup yang tidak akan binasa selama-lamanya. Dalam perjalanan hidup kita sekarang. Sebab hidup yang kekal yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, kepada para pengikut-pengikutnya, adalah kehidupan yang dimulai sejak sekarang. Sejak orang-orang menjadi percaya, sejak orang itu mengikuti Kristus dalam hidupnya. Jadi hidup kekal itu bukan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, masuk surga. Bukan hanya itu. Itu memang iya, tapi itu adalah hidup kekal yang sempurna. Di dunia ini, sekarang ini, kita sudah bisa mulai. Kita, saudara dan saya sudah bisa mencicipi proses kehidupan yang kekal itu. Mencicipi, menghayati hidup yang kekal itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ada 3 hal yang patut kita renungkan bersama-sama berdasarkan firman Tuhan tadi, Yohanes 10. Yang pertama, mengenal suara Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Yang kedua, orang-orang yang mendengar dan mengenal suara Tuhan Yesus dan mengikutinya diberi oleh Kristus hidup yang kekal. Hidup yang tidak bisa binasa. Dan yang ketiga, anugerah hidup yang kekal itu yang Kristus berikan kepada kita tidak akan bisa direbut oleh siapapun, oleh peristiwa apapun, oleh kejadian dan kuasa apapun yang lain. Karena Kristus dan Allah Bapa yang di surga jauh lebih besar kuasanya daripada apapun di seluruh alam semesta ini. Mari kita coba merenungkan lebih mendalam secara praktis dalam hidup sehari-hari satu persatu dari 3 hal tersebut. Pertama, mengenal suara Tuhan Yesus dan dengan tekun setia mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bakal jemaat Bumi Ayu telah mengalami suatu proses berjalan mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai gereja, sebagai kumpulan orang-orang percaya. Pada tahun 1990-an, Bajem Bumi Ayu ini diajak oleh Bajem Aji Barang untuk bergabung dan menjadi jemaat dewasa, jemaat
Aji Barang Bumi Ayu. Dua tempat, dua lokasi tempat ibadah dijadikan satu jemaat. Jadi waktu itu diharapkan menjadi dewasa dan menjadi jemaat Aji Barang Bumi Ayu. Tetapi Bajem Bumi Ayu agaknya tidak setuju. Oleh karena itu beberapa tahun kemudian Bajem Aji Barang dewasa sendiri. Sementara itu Bajem Bumi Ayu tetap aja Bajem. Waktu itu syarat sebagai anggota, sebagai gereja dewasa, anggotanya adalah 50 orang. Berkembangnya kehidupan bergereja pada tahun 2000, 10 tahun kemudian, Bajem Bumi Ayu ini ingin dewasa, tetapi syarat untuk dewasa dari 50 orang anggota CD menjadi 100 anggota gereja. Jadi nggak memenuhi syarat lagi, sehingga tahun 2000 tidak bisa menjadi dewasa. Tahun 2019, 10 tahun kemudian, Bajem Bumi Ayu ini anggotanya sudah mencapai 100 lebih dan melakukan langkah-langkah untuk proses menjadi dewasa. Tapi kemudian pandemi datang 2020, sehingga proses pendewasaan Bajem Bumi Ayu ini terhambat 2 tahun lamanya sampai tahun ini 2022 anggota Bajem Bumi Ayu ini telah bertambah menjadi 133 orang. Dan kami Bajem Bumi Ayu ini sedang mengajukan permohonan untuk menjadi dewasa. Tapi kami dengar bahwa Sinode GKI mengajukan sebuah amandemen untuk mengubah peraturan bakal jemaat menjadi jemaat jadi dewasa. Itu bukan lagi 100 orang, tetapi anggotanya 200 orang. Nah, sebuah dilema bagi kehidupan jemaat di Bumi Ayu. Apakah kami akan tetap bakal jemaat ini memohon supaya menjadi dewasa dengan anggota 133 orang? Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita memang patut terus bergumul. Walaupun ada hambatan, tetapi bila mana Tuhan berkenan, pastilah proses bakal jemaat menjadi dewasa, menjadi jemaat GKI Bumi Ayu akan berjalan dengan baik. Nah, disinilah kita perlu belajar betul-betul mendengar suara Tuhan Yesus yang menghendaki agar kita menjadi dewasa atau ditunda saja. Kita terus bergumul dan berdoa. Inilah cara bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus. Inilah cara bagaimana kita mengenal rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bergereja. Secara pribadi, saya juga pernah mengalami suatu ketika
bertahun-tahun yang lalu, kira-kira 12 tahun yang lalu saya sakit. Mata retina atau retina mata saya ini mengalami pembengkakan dan bahkan pembuluh darahnya ada yang pecah-pecah sehingga penglihatan menjadi kabur. Saya kontrol ke dokter mata, spesialis ahli retina. Dan mereka menyarankan supaya saya dilaser, mata saya disuntik dengan 2 cara pengobatan. Tetapi yang terutama mengendalikan kadar gula darah, tensi darah, kolesterol, dan tidak boleh stres. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, proses ini memang cukup lama, 12 tahun. Saya coba mendengar dan mengikuti apa yang menjadi inisiatif pendapat dari dokter, tetapi juga dari teman-teman yang sama-sama sakit retina matanya. Mereka yang sakit retina matanya pernah berkata dan berbagi pengalaman kepada saya bahwa jangan sampai kita ini terlambat kontrol. Iya, orang ini terlambat kontrol, harusnya 3 bulan tetapi ia baru 6 bulan kontrol dan mata retinanya merosot sehingga penglihatannya menjadi kabur lagi. Nah, dia berpesan kepada saya supaya saya rajin kontrol. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali menurut nasihat dokter. Lakukan itu. Sebab ketika mata retina itu menjadi menurun penglihatan, kekuatan penglihatannya untuk kembali menjadi baik itu sangat sulit. Dan selama 12 tahun saya dengan tekun setia, kadang sebulan, kadang 2 bulan sekali kontrol dokter ahli retina. Dan puji Tuhan, 2 tahun yang lalu mata retina saya ini, retina mata saya ini sudah membaik. Hampir 99% sudah normal. Puji Tuhan. Ini karena apa? Karena saya mencoba terus-menerus mengenal rencana Tuhan, keinginan Tuhan, suara Tuhan untuk kesembuhan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberi mujizat kesembuhan. Yang kedua, saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus oleh Kristus diberi anugerah hidup yang tidak binasa selama-lamanya. Hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal ini sudah mulai sekarang, bukan nanti. Itu berarti hidup yang kekal, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah suatu kehidupan kita, saudara-saudara dan saya, di mana kita bisa terus-menerus tanpa putus berelasi, berhubungan dengan Tuhan. Dengan cara kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bukan sekedar tahu firman Tuhan, bukan sekedar mengerti, hafal, berpengetahuan tentang ajaran-ajaran Tuhan, tetapi praktek, pengalaman, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pagi, siang, malam, petang, hari ini, besok, lusa, minggu yang akan datang, 3 bulan lagi, 1 tahun, 2 tahun, terus menerus, tiap detik, tiap saat. Bagaimana kita terus berelasi
dengan Tuhan di dalam dan melalui Kristus, oleh pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya. Maka dengan demikian kita menghayati, menghidupi hidup yang kekal itu. Pada zaman Alkitab ada banyak pengalaman orang-orang yang mati kemudian dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Misalnya Lazarus bangkit dari antara orang mati. Lalu Yesus sendiri setelah disalib, kemudian wafat, dikubur, tetapi hari yang ketiga bangkit dan hidup selama-lamanya. Kristus adalah buah sulung dari kehidupan yang kekal. Maka murid-muridnya, saudara-saudara dan saya akan seperti Kristus itu. Hidup terus-menerus selama-lamanya. Sekalipun pada suatu ketika kita akan mati, tetapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Akan hidup bersama Kristus. Kemarin, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal. Dan kita perlu menghayati, bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan yang hadir, yang ada dengan kuasa dan kasih-Nya. Yang terakhir, yang ketiga, ternyata saudara-saudara, anugerah hidup yang kekal itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Tidak bisa diambil oleh siapapun. Tidak bisa dimusnahkan, tetapi akan tetap kuat abadi bersama kita di dalam Kristus. Anugerah hidup yang kekal itu terus tetap ada, tidak akan hilang oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Saya akan memberi contoh. Ada yang saya kenal itu siko saya, adik dari ayah saya, almarhumah. Nah, siko saya ini usianya waktu itu 80 tahun. Dia sakit keras. Sakitnya luar biasa. Badannya itu rusak. Mungkin semacam kanker kulit atau bagaimana. Dan dia sakit. Anak-anaknya, cucu-cucunya mendampingi. Kasihan melihatnya. Tetapi siko saya ini berkata apa? Aku sakit, enggak apa-apa. Sakit sekali, enggak apa-apa. Tetapi aku tetap mengikut Tuhan Yesus. Aku sakit. Nah, mungkin aku enggak akan sembuh. Tapi aku tetap ikut Tuhan Yesus walaupun kesakitan. Nah, ini sebagai tanda bahwa sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami musibah, sekalipun kita kesakitan luar biasa, semuanya itu tidak bisa merebut hidup yang kekal yang Kristus sudah anugerahkan kepada kita. Hilang sia-sia, tidak akan bisa. Tapi setialah dan percayalah, Tuhan melindungi kita sedemikian rupa. Tuhan memelihara kita sedemikian rupa, sehingga kita tetap mengalami hidup yang kekal, mempunyai hubungan terus-menerus dengan Tuhan yang hidup
dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Marilah kita sekarang menundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat. Saya akan menyebut pokok-pokok doa syafaat, dan ibu, bapak, dan saudara semua masing-masing dalam hati berbicara, bercakap-cakap kepada Tuhan tentang pokok-pokok yang akan saya sebutkan ini. Mari kita berdoa secara pribadi lepas pribadi dan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing berbicara kepada Tuhan. Pertama, marilah kita tanam keyakinan kita bahwa kita sudah mendengar suara Tuhan. Kita sudah menerima anugerah hidup kekal. Dan kita juga yakin hidup kekal ini tidak akan hilang, tapi terus ada di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita juga mendoakan yang kedua, hal-hal yang membuat beberapa pengikut-pengikut Kristus bimbang ketika menghadapi persoalan, kurang teguh, sumeleh, pasrah kepada Tuhan. Bahkan mungkin kecewa mengikut Tuhan. Dalam hal ini, mari kita mendoakan mereka supaya mereka teguh berpegang sampai akhir mengikut Kristus. Berikutnya mari kita doakan orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan pekerjaan, dengan studi, dan mungkin masalah-masalah keluarga. Mari kita mendoakannya dan mempercayakan semua pergumulan itu hanya kepada Tuhan, supaya mereka tidak memikulnya sendiri, tetapi bersama Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena pandemi ini akan berakhir dan menjadi endemi. Biarlah masyarakat tetap memperhatikan kesehatannya masing-masing, menjaga kesehatannya dengan baik, sehingga seandainya pun terserang flu atau virus yang lain, mereka tetap kuat untuk bertahan dan melawan virus tersebut.
Mari kita doakan juga gereja-gereja di seluruh muka bumi ini supaya terus tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah lingkungannya masing-masing. Dan kita juga doakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah-daerah, sehingga mereka dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik, menuju masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Mari kita akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Kita nyanyikan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.